Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel Pengadilan Samsul Ramli. Hari ini masih dari Sekretariat SR Manajemen di Garis Kota, Kaca Piring Banjarbaru. Saya mencoba mengisi lagi sebuah konten yang kebetulan ini saya ambil dari salah satu klien yang memohon pendampingan kepada SR Manajemen untuk meminta saya memberikan masukan apabila terjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh UKPBJ. Sebenarnya pola pendampingan ini sudah saya lakukan sebelum ada SR Manajemen ya. Tetapi dengan adanya SR Manajemen, pola ini menjadi lebih terdokumentasikan, lebih rapi, dan tentu pertanggungjawabannya bisa jauh lebih lebih teradministrasi lagi dengan baik. Jadi setidaknya ada beberapa kabupaten kota UKPBJ yang meminta pendampingan. Selain UKPBJ juga ada beberapa dinas satuan kerja, ada dinas PUPR, ya, kemudian ada juga dari dinas perikanan, kemudian kemarin juga ada dinas pariwisata dan seterusnya. Di terkait dengan pola pendampingan ini, terus terang ini merupakan tantangan yang menurut saya sangat produktif ya dalam rangka memberikan pendampingan kepada kawan-kawan di pengadaan barang jasa untuk mengambil keputusan yang paling tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Sehingga ketika ini tepat, maka kekuatannya pun bisa kita pilih dari sisi pengambilan mitigasi risiko. Nah, kebetulan kemarin saya dari salah satu KPBJ yang didampingi dari satu daerah, kita berdiskusi secara online, kemudian dikirimkanlah sebuah pertanyaan, daftar pertanyaan. Ini juga SOP-nya bahwa setiap kali meminta pendapat atau meminta konsultasi, kalau dengan pendampingan harus tertulis sehingga terdokumentasi dengan baik. Permasalahannya adalah ada salah satu dinas yang kemudian datang ke KPBJ, kemudian meminta konsultasi terkait dengan kebetulan ini role-nya adalah pengendalian kontrak. Nah, kemudian di DUKPBJ kan terdapat jabatan fungsional. Di situ ada jabatan fungsional muda, jabatan fungsional madya, jabatan fungsional pertama. Nah, dalam rangka mencari atau diskusi terkait ini, sebagaimana dituangkan dalam Perpres, bahwa UKPBJ, pelaku pengadaan, PPK, dan seterusnya, itu boleh membentuk atau menetapkan atau meminta tim ahli atau personil ahli yang bisa memberikan telaahan, bisa memberikan masukan agar UKPBJ bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai objek pelayanan dari unit kerja pengadaan barang jasa. Nah, salah satu pertanyaannya adalah pada saat proses penandatanganan kontrak, kemudian sebelum dilakukan proses persiapan pelaksanaan pekerjaan, terdapat tahapan yang namanya serah terima operasional atau serah terima lokasi pekerjaan. Ada juga yang menyebutkan MC0 dan seterusnya. Tapi intinya adalah proses penyerahan lokasi dan penyerahan personil. Nah, pada saat penyerahan lokasi ini sering mafhumnya ya dilakukan turun ke lapangan, kemudian melakukan pengecekan terkait lokasi dan segala macam. Meskipun penyedia diberikan kesempatan pada saat proses tender, diberikan kesempatan untuk melakukan penjelasan lapangan atau meminta penjelasan lapangan, tapi proses ini tentu juga tidak sepenuhnya bisa meng-capture keberadaan atau kondisi lapangan. Nah, pada saat pengecekan kondisi lapangan, ternyata terdapat penolakan dari masyarakat sekitar situ. Artinya apa? Pada saat proses ini dilakukan, ada yang belum clear dari sisi pengguna. Dari sisi pengguna ini tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pejabat penandatangan kontrak ya, karena pejabat penandatangan kontrak itu belum tentu juga adalah pengguna. Dia hanyalah wakil pengguna. Karena pejabat penandatangan kontrak itu kan ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen. Umumnya pejabat pembuat komitmen yang bertanda tangan kontrak sebagai para pihak. Nah, pejabat pembuat komitmen juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena sebenarnya pada saat mereka menerima tugas dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, mestinya pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran bisa memastikan lokasi itu sudah clear, clean and clear untuk bisa dilakukan.
Nah, pada proses ini, kemudian penyedia belum bisa masuk sesuai jadwal kontrak. Karena apa? Meskipun setelah tanda tangan kontrak, penyedia sudah bisa melakukan tahapan-tahapan mobilisasi pekerjaan atau mobilisasi alat-alat kerja, mobilisasi personil untuk bisa mempercepat proses pelaksanaan sebagai bagian dari persiapan. Nah, karena tidak bisa masuk, kemudian penyedia merasa bahwa ini akan menjadi hambatan. Nah, tentu ini harus dilakukan proses, yaitu rapat bersama untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, pertanyaannya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK dalam kondisi ini? Nah, mari kita membuka syarat-syarat umum kontrak, karena sebenarnya kitab suci dari pelaksanaan pekerjaan itu adalah syarat-syarat umum kontrak. Nah, kalau misalnya ada ketentuan-ketentuan khusus di rancangan kontrak, ya baru SSUK-nya diisi. Dari sini kemudian, kalau kita buka, ternyata terbatasnya atau terhalangnya penyedia masuk ke dalam lokasi pekerjaan sesuai jadwal dalam proses kontraktual, itu adalah merupakan salah satu kriteria untuk menetapkan kondisi ini adalah kondisi yang termasuk dalam peristiwa kompensasi. Nah, di dalam pertanyaan sempat mungkin pejabat penandatangani kontraknya nanyain, apakah ini dilakukan pemutusan kontrak atau dilakukan yang lainnya. Ya, tentu tidak bisa dilakukan pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat penandatangan kontrak ya, karena kesalahan ini bukan kesalahan penyedia, tetapi kesalahan yang mau tidak mau suka tidak suka adalah kesalahan di pihak pejabat pembuat komitmen, even pun itu sebenarnya kesalahan dari pengguna. Nah, dari sini kemudian peristiwa itu ada dua, ada kompensasi, ada sanksi. Saya menyampaikan bahwa ini adalah peristiwa kompensasi kepada penyedia. Kalau betul-betul peristiwanya adalah penyedia terhalangi masuk ke dalam lokasi kerja. Dan ini tertuang jelas di dalam syarat-syarat umum kontrak, di dalam kontrak-kontrak standar kita di MDP ya. Walaupun sebagai catatan sebenarnya saya ingin banget menyampaikan bahwa karena kita terlalu fokus kepada proses pemilihan, tender, dan seterusnya, akhirnya kita lupa untuk mengembangkan, menyempurnakan, melakukan quality control, quality assurance terkait dengan klausul-klausul kontrak ini. Jadi ini PR juga yang harus kemudian di masa yang akan datang harus kita perbaiki gitu ya. Tetapi kita gunakanlah klausul kontrak yang sudah ada ini, yaitu bahwa ada peristiwa kompensasi. Nah, peristiwa kompensasi ini diatur di dalam syarat-syarat umum kontrak di beberapa pasal. Jadi saya menyampaikan secara sederhananya saja ini masuk peristiwa kompensasi, maka penyedia dianggap tidak memiliki kesalahan, yang dengan syarat penyedianya menyampaikan bahwa kondisi ini ada peristiwa kompensasi disampaikan kepada PPK dan tim, termasuk konsultan pengawas dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan maintenance seperti ini, apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya? Maka terjadilah penundaan pelaksanaan pekerjaan. Penundaan pelaksanaan pekerjaan ini harus segera diambil solusi, karena apa? Mau tidak mau penyedia juga memerlukan kepastian. Nah, solusi selanjutnya karena ada peristiwa kompensasi ini di dalam SSUK disebutkan, maka PPK, pejabat penandatangan kontrak, dapat melakukan penjadwalan ulang terkait pelaksanaan pekerjaan. Nah, penjadwalan ulang ini kemudian bisa berdampak kepada perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan. Berapa lamanya adalah dihitung berdasarkan perkiraan berapa lama gangguan ini terjadi sampai dengan penyedia dapat melaksanakan pekerjaan. Nah, tentu ini adalah berupa tawaran kepada penyedia bahwa solusinya adalah perpanjangan masa pelaksanaan. Kemudian, penyedia dalam posisi ini karena dia yang dirugikan, maka hak penyedia itu adalah penyedia berhak untuk merasa tidak nyaman atau tidak menerima kondisi itu. Karena bisa saja penyedia punya concern yang lain, misalkan dia dalam perhitungan dia ini pekerjaan bisa selesai dalam waktu 3 bulan, kemudian bulan keempat mereka akan melaksanakan pekerjaan yang lain karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lain dan seterusnya, bisa saja ini. Nah, apa hak penyedia itu? Hak penyedia itu adalah seperti halnya PPK, PPK dapat memutus kontrak penyedia. Kalau penyedia yang salah, maka penyedia pun dapat memutus kontrak PPK apabila kondisi ini disebabkan oleh di sisi PPK.
atau di sisi pejabat penandatangan kontrak, maka penyedia dapat mengambil opsi memutus kontrak pejabat pembuat komitmen dengan pertimbangan bahwa penundaan ini tidak dapat ditoleransi. Nah, berapa lama rentang waktu tidak ditoleransinya? Di dalam SSUK disebutkan juga 2 kali 14 hari kalender. Apabila tidak juga dapat diambil solusi, maka kemudian penyedia dapat mengajukan pemutusan kontrak kepada pejabat pembuat komitmen. Tentu pemutusan kontrak yang diajukan oleh penyedia ini jangan penyedianya yang dikenakan sanksi, seperti pencairan jaminan pelaksanaan, penyedia di blacklist, tidak. Penyedia tidak dikenakan sanksi sama sekali karena penyedia yang memutus kontrak. Kemudian kepada PPK-nya diberi sanksi nggak? Ya, kepada PPK sanksi satu-satunya adalah mereka tidak bisa lagi berkontrak atau melaksanakan pekerjaan dengan penyedia tersebut, gitu ya. Soal blacklist dan segala macam ya terserah dari penyedianya, karena penyedia, wah kalau kayak gini caranya nanti suatu saat saya bekerja, saya tidak lagi pengen bekerja dengan PPK ini misalkan, itu kan hak juga. Tetapi kan lingkup blacklist-nya hanya pada penyedia tersebut. Jadi inilah perbedaan antara blacklist-nya pejabat penandatangan kontrak dengan blacklist-nya penyedia barang jasa. Bisa saja penyedia barang jasa memblacklist, tapi kemudian PPK tersebut bisa berkontrak dengan penyedia lain karena penyedia lain tidak merupakan satu entitas yang sama dengan penyedia ini. Atau misalkan grup ya silahkan, itu kan kesepakatan bersama. Tetapi dampaknya berbeda gitu ya. Nah, jadi dimensi inilah yang kemudian saya sampaikan bahwa karena ini peristiwa kompensasi, maka penyedia berhak mendapat kompensasinya. Kompensasinya berupa apa? Ganti rugi dan atau perpanjangan masa pelaksanaan. Kemudian, ketika perpanjangan masa pelaksanaan, maka perpanjangan masa pelaksanaan ini juga apabila melewati masa 28 hari, tidak ada kepastian terkait penundaan masa pelaksanaan, maka penyedia dapat meminta atau mengajukan pemutusan kontrak sepihak dengan mengabaikan pasal-pasal KUH Perdata tertentu. Nah, jadi itu ya sebagai bahan pembelajaran juga buat kita bersama, karena sesungguhnya sesuluh klausul itu ada di dalam kontrak. Jadi dalam peristiwa kompensasi, pihak pejabat penandatangan kontrak yang menanggung kesalahan, kemudian penyedia berhak atas kompensasi berupa penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang ini salah satunya berupa perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan. Dengan catatan, kemudian apabila perpanjangan masa pelaksanaan ini ternyata melewati 28 hari, mengakibatkan penundaan pelaksanaan pekerjaan 28 hari, maka penyedia berhak untuk mengajukan proses pemutusan kontrak dari sisi penyedia. Dalam hal nanti pemutusan kontraknya itu terdapat biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, maka itu dilakukan perhitungan sesuai dengan progres yang sudah terlaksana. Tapi karena kasusnya ini masih dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan, tentu diskusi ini akan kita bahas di kasus-kasus yang lain. Demikian, saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.